Ya, hari ini kita bersama-sama di pusat persemian di Rumpin yang nantinya ini akan kita kembangkan, juga akan kita bangun di provinsi-provinsi yang lain. Ada kurang lebih dalam rencana 30 pusat persemian seperti ini yang produksinya juga hampir sama, kira-kira 10 sampai 12 juta per tahun, yang kita harapkan ini akan bisa kita pakai untuk memperbaiki lingkungan, utamanya di lahan-lahan kritis, kemudian di hulu-hulu daerah aliran sungai, dan seperti tadi saya bicara dengan Banten, dengan Cianjur, mereka sudah kita kirimi. Misalnya di Banten tadi 600.000 bibit, tetapi masih menyampaikan masih kurang. Dan di Cianjur sudah kita kirim 352.000, tapi juga masih kurang. Artinya memang sebetulnya hal-hal yang konkret yang kita bangun seperti persemian di Rumpin ini memang sangat diperlukan untuk terutama daerah-daerah yang kritis, daerah aliran sungai, yang ini akan memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Kemudian yang kedua mengenai mangrove, juga kita akan bangun pusat mangrove dunia di Kalimantan Timur, di Teluk Balikpapan, dan juga di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan juga di Provinsi Bali. Ini juga dalam rangka rehabilitasi hutan mangrove kita yang rusak, yang kita harapkan nanti akan kita kerjakan dalam 3 tahun ke depan kurang lebih 600.000 hektar. Saya rasa itu. Pak, sejauh ini pusat persemaian yang udah beroperasi selain di Rumpin? Baru di Rumpin. Sebentar lagi nanti yang di Sumut, kemudian juga di Mandalika, kemudian juga di IKN juga sudah mulai perataan tanah. Saya kira dalam 3 bulan ini akan selesai, insya Allah. Pak, soal COVID-19 Pak, ini angkanya agak naik lagi. Gimana Pak penanganannya? Ya, yang paling penting kita berpegangan pada angka positivity rate, pegangannya itu kan harus di bawah 5%. Kita sekarang ini di angka 1,03%, jadi masih pada posisi terkendali. Meskipun kita tahu, saya sudah meminta untuk diwaspadai ada sedikit kenaikan. Ini karena kemarin masalah 3 minggu atau sebulan yang lalu karena kita lebaran. Tapi kenaikan ini saya kira masih dalam posisi terkendali. Pertama, positivity rate-nya masih di angka 1,03, di bawah, masih di bawah 5%. Kemudian juga laju transmisi ini juga masih di angka yang terkendali. So, angkanya 20 per 100.000 per minggu kasus, dan kita masih berada di angka 1. Jadi masih ada masih terkendali. Tapi tetap kewaspadaan itu penting. Oleh sebab itu saya akan tekankan lagi pentingnya booster, suntikan ketiga ini akan terus kita lakukan. Ya, udah. Mohon izin Pak Presiden terkait penemuan jenazah putra Pak Ridwan Kamil, kemarin ada informasi terbaru, barangkali ada pernyataan dari Bapak mungkin sebagai Presiden. Ya, saya sudah 2 hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, tapi juga alhamdulillah sudah ditemukan. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, pada Dubes, untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia, dan kita harapkan insya Allah segera bisa terlaksana pemulangan.
jenazahnya.